seseorang puasa itu, apakah dia emang benar-benar menjaga hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang yang puasa atau tidak? Wal kadhiminal ghaidh, artinya orang yang berpuasa selesai puasa dia disebut puasanya sukses. Orang-orang yang bisa menahan diri dari amarah, jadi sudah dilatih puasa. DND, diskusi interaktif dan inovatif PAI. Wow, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa dalam acara podcast Diintip, diskusi interaktif dan inovatif PAI, yang merupakan salah satu program unggulan dari Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, bersama saya Agung Nugroho, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, yang di sini akan menjadi host dalam kegiatan Diintip ini, yaitu kegiatan yang mendiskusikan atau mengobrolkan tentang berbagai hal yang update, yang menarik terkait dengan pendidikan agama Islam khususnya di Kabupaten Brebes. Dan bersama saya ini sudah ada dua narasumber, dua tamu. Yang pertama Bapak Ahmad Rifai MPDI. Selamat berjumpa Pak Yai Ahmad Rifai, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya, beliau ini adalah Ketua MGMP, ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI SMK Kabupaten Brebes. Dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Muhammad Asrori MPD. Sampai jumpa Pak. Ya, apa kabarnya? Sehat-sehat. Beliau adalah Ketua MGMP PAI SMA Kabupaten Brebes. Alhamdulillah Pak Ahmad Rifai, Pak Muhammad Asrori, ini perdana kita di podcast Diintip ini. Dan karena ini bulan Ramadan, ya, gimana puasanya lancar Ustaz? Lancar sampai. Iya, ini sudah pertengahan Ramadan. Dan kita ambil tema pada diskusi kali ini, ngobrol kita kali ini, yaitu tentang sukses PAI dalam puasa Ramadan 1447 Hijriah. Ya. Kita ngobrol santai, jadi kita akan berdiskusi, ya, mengobrolkan tentang bagaimana sih pendidikan agama Islam yang sukses dalam menjalankan puasa, ya, di bulan Ramadan tahun ini. Bagaimana kita ketahui bersama, ya, puasa Ramadan itu merupakan ibadah mahdoh, ya, ibadah yang penting, yang utama, karena bagian dari rukun Islam, ya, rukun Islam, ya. Rukun Islam. Maka dari itu kita akan coba gali bagaimana sih puasa yang sukses, ya, di tahun ini, khususnya di pendidikan agama Islam di sekolah, ya, bagi anak-anak, karena kan hari bulan Ramadan tahun ini kan tetap berangkat, ya, kita libur hanya di awal Ramadan dan akhir Ramadan. Maka tentu bagaimana sukses, ya, bagi anak-anak, terutama di dalam kita mendidik anak-anak biar puasanya sukses, ya, selama di sekolah khususnya. Nah, ini saya mau tanya dulu pada Ustaz Rifai dulu nih. Iya. Puasa itu kan rukun Islam yang ketiga, ya, yang keempat, ya, yang keempat. Nah, itu gambaran umum dulu tentang puasa yang
Yang sukses itu yang seperti apa itu ya, nanti kan baru kita tarik untuk di tingkat sekolah ya. Secara umum dulu Ustaz Rifai, puasa yang berhasil, yang sesuai dengan Rasulullah yang diharapkan dalam ajaran Islam itu bagaimana? Monggo Ustaz Rifai. Terima kasih pada beliau Bapak Agung, Ketua Kasih PAI Kabupaten Brebes, bahwa puasa yang sukses adalah puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, namun puasa yang menghantarkan seorang muslim ini menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa yang mewujudkan seorang muslim ini menjadi orang yang istiqomah ibadahnya, sehingga ada beberapa syarat puasa yang sukses. Di antaranya yang pertama, ketika orang berpuasa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Rukun-rukun puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, dan juga tidak hanya puasa itu untuk menahan lapar dan dahaga, namun puasa yang sukses adalah puasa yang seluruh anggota kita bisa menghindari dari perbuatan dosa. Demikian menurut saya. Takwa ya, jadi memenuhi kaidah fikih, ketentuan, dan tentu tujuan ya, mencapai tujuan. Okay. Karena sukses itu artinya mencapai keberhasilan. Mencapai keberhasilan. Okay. Barangkali ini dari Ustadz Muhammad Asrawi, ada menurut panjenengan. Sukses ya. Sukses puasa ya, artinya memang puasa ini dikerjakan sesuai dengan tata caranya, kemudian menghasilkan sesuatu yang jelas bisa berdampak, karena emang tujuan akhir dari puasa itu kan emang meningkatkan ketakwaan. Jadi emang banyak indikator puasa itu dikatakan sukses. Jelas mungkin yang pertama dari sisi fikihnya, mulai dari rukunnya, kemudian dari sisi pelaksanaan dari puasanya tersebut, maksudnya. Jadi ketika seseorang puasa itu, apakah dia emang benar-benar menjaga hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang yang puasa atau tidak? Tentu juga ukuran kesuksesan memang susah untuk diukur, memang susah. Karena kesuksesan memang lebih ke arah kesadaran diri masing-masing lah, yang bisa mengukur sukses itu. Lalakum tatakun memang ya. Intinya itu peningkatan takwaan ya. Iya. Setelah saya jangan puasa lebih meningkat, karena kan di bulan Ramadan ini juga kita dibukakan keberkahan, kemudian maghfirah, ampunan, bahkan pahalanya dilipat gandakan itu sebagai motivasi untuk bulan pelatihan lah gitu ya. Iya betul. Emang yang jelas puasa itu ibadah, sekali lagi. Yang namanya ibadah itu jelas ada tata caranya dan ada ketentuan-ketentuan yang itu semuanya juga harus diperhatikan. Seperti itu. Baik. Ditambahkan, baik. Puasa ini kadang-kadang kan kalau dalam hadis itu kan puasa itu untukku ya, hadis qudsi malah ya. Iya, hadis qudsi. Dan aku sendiri yang akan menilai atau membalas ya. Iya. Bahkan itu karena kekhususan puasa, bahkan disediakan pintu surga khusus bagi orang yang puasa. Karena kalau mengukur
mengukur keikhlasan orang yang puasa itu berarti kan memang sangat privat ya, sangat pribadi ya. Kalau sholat kan khusyuk ya, kurangnya khusyuk. Kalau puasa ini kayak gimana? Sampai Allah mau menilai pahala sendiri ya. Karena itu kayak persembahan ya, gitu. Jadi saya tambahkan, untuk puasa yang sukses adalah puasa yang setelah melaksanakan ibadah puasa menghasilkan 3 poin. 3 poin yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya dia mau berbagi, mau bersedekah di dalam kondisi apapun, baik itu kondisi lagi banyak uang atau lagi tidak. Itu ciri takwa ya? Iya, itu karena takwa. dilatih sebulan merasakan laparnya orang yang nggak punya gitu. Jadi itu ciri-ciri orang yang puasanya sukses, diantaranya itu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Artinya orang yang berpuasa selesai puasa dia disebut puasanya sukses. Orang-orang yang bisa menahan diri dari amarah. Jadi sudah dilatih puasa. Sedangkan puasa itu sendiri diantaranya yang membatalkan pahala puasa adalah jika marah maka puasanya batal. Kalau diajak berantem, Iya. ini so imun ya. Iya. Kita berpuasa. Ini so imun, saya puasa. Iya. Dan yang ketiga, di antara orang yang sukses puasa yaitu wal'afina 'anil nas. Artinya orang yang menebarkan maaf, orang yang menerima maaf, dan orang yang mohon maaf. Jadi 3 ciri-ciri ini diantara orang-orang yang sukses puasanya, karena bisa mempraktekkan sekaligus menebarkan kasih sayang terhadap sesama manusia setelah menjalankan puasa Ramadan. Demikian. Ya, bagus. Ya, baik sekali, luar biasa. Itu ciri-ciri orang sukses puasa ya. Iya. Baik. Nah, sekarang kita coba ini, Ustaz, kita tarik ke tema kita ya, sukses pendidikan agama Islam. Jadi kita sudah diskusi bagaimana puasa yang sukses. Nah, kalau sekarang dalam konteks pendidikan agama Islam ya, atau PAI di sekolah, sebagaimana kita tahu kan bulan Ramadan tahun ini kan liburnya itu hanya awal Ramadan dan akhir Ramadan, dan kita sebagai pendidik, apalagi guru PAI, itu punya kewajiban untuk mengantarkan, mendidik anak-anak agar puasanya sukses tadi ya. Nah, maka dari itu ini menurut Ketua MGMP ini gimana nih biar membawa pendidikan agama Islam terutama di sekolah agar membawa anak-anak sukses puasanya gitu ya, khususnya kegiatan di sekolah gitu. Ustaz Asrari dulu boleh. Iya, jadi memang mata pelajaran PAI itu punya tujuan satu, mengajarkan, menginformasikan, memberitahukan kepada peserta didik ataupun murid tentang ilmu agama. Nah, berbarengan dengan datangnya bulan suci Ramadan, tentu ini menjadi sebuah momen yang istimewa. Satu sisi memang salah satu amanat dari kurikulum PAI bagaimana sekolah mengajarkan cara beragama, kemudian siswa ataupun murid itu disuruh bisa melaksanakan, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekolah sebagai wadah untuk pembinaan generasi penerus bangsa, dalam artian bagaimana bisa memberikan nilai-nilai
tentang agama Islam khususnya di bulan Ramadan itu disampaikan kepada murid agar murid bisa memahami apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika bulan Ramadan. Nah, di situ mungkin sekolah bisa mengadakan kegiatan ataupun bentuk-bentuk acara yang acara tersebut memang pas ketika dilakukan ketika bulan puasa, seperti itu mungkin ya, lebih ke arah mengenalkan. Oh, tadi baik. Gimana tuh terkait sukses PAI ya di sekolah khususnya Pak? DNT, diskusi interaktif dan inovatif PAI. Wow, mantap.